Nah, kalau kita lihat, Ibu ya juga itu ada yang namanya, pengelolaan peserta dalam Prolanis. Nah, itu yang dimaksud apa itu Prolanis Iya. itu, Bu? Udahlah promotif preventif, Heeh, terus prolanis Prolanis lagi. Ya. Banyak ya istilah-istilah baru Iya, ya. iya. Dan ini sebenarnya apa ya? Program padahal ini sangat bermanfaat dan luar biasa hasilnya, cuman memang belum booming ya, belum nggak terkenal gitu. Nah dari yang kemudian Prolanis ini adalah program kita untuk pengelolaan penyakit kronis, bagian dari bentuk promotif preventif tadi ya. gitu. Nah untuk yang Prolanis ini memang kita khususkan ke penderita diabetes mellitus, penyakit gula dan juga hipertensi. Hanya 2 aja dong? Iya, karena memang berdasarkan data utilisasi kita, memang 2 penyakit inilah yang banyak diderita masyarakat Indonesia. Oke, baik. Nah, jadi kalau konsep Prolanis ini sendiri seperti apa tuh, dokter? Iya, Prolanis ini ya tadi upaya bagaimana kita bisa mengelola penderita DM dan hipertensi ini supaya tidak terjadi perburukan kondisi itu. Jadi jangan sampai nanti ujung-ujungnya dirawat di rumah sakit gitu ya. Jadi inilah yang dikelola oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama khusus untuk penderita diabetes mellitus dan hipertensi. Ini kegiatan nanti akan ada edukasi dari dokter yang ada di puskesmas atau klinik pratama atau dokter praktek perorangan, dokter praktek mandiri. Nanti mereka akan edukasi kepada peserta tadi terkait DM dan hipertensi. Kemudian di sini juga ada kegiatan senam Prolanis. Oh, senam. Senam ya kan untuk menjaga kebugarannya ya. Ada senam. Kalau senam ini nanti bisa 1 kali seminggu. Kemudian ada pemeriksaan gula darah untuk peserta Prolanis ya. Jadi kalau kita masuk nih dalam program Prolanis, kalau untuk Bukit Tinggi sendiri ini banyak nggak, Bu? Untuk kota Bukit Tinggi itu di setiap puskesmas itu ada klub Prolanisnya, juga pada dokter praktek mandiri, juga di klinik pada klinik pratama itu juga ada pengelolaan untuk yang Prolanis ini. Pasti ada gitu, pasti ada. Kalau untuk cakupan pelayanan Prolanis itu seperti apa, Bu, cakupan pelayanannya? Ya, cakupan layanannya jadi yang pertama ya, barangkali yang perlu diinikan juga bagaimana gitu ya. Ini yang mana aja? Apakah semua penderita DM hipertensi yang ada di puskesmas atau FKTP ini adalah peserta Prolanis? Nah itu belum tentu gitu. Jadi nanti oleh FKTP itu akan didaftarkan terlebih dahulu ada pada sistem kita sebagai peserta Prolanis. Kemudian nanti akan dikelola, inilah yang akan dikelola oleh FKTP-nya dengan memberikan edukasi tadi sekali sebulan dan kegiatan senam juga. Nanti juga akan ada pada saat kegiatan senam atau edukasi di sana akan ada dilakukan pemeriksaan darah tadi. Pemeriksaan darah. Jadi kalau untuk pendaftaran itu tidak mandiri? Nanti akan dideteksi. Jadi FKTP ini akan mendeteksi, oh ini nih ada peserta saya yang terdaftar di FKTP saya ini penderita DM dan hipertensi. Nah, gimana nih upaya promotif preventifnya? Tadi didaftarkan ke program Prolanis. Itu tujuannya tadi karena sering diedukasi, reminder untuk pemeriksaan kesehatannya secara rutin ya kan, tujuannya supaya terkontrol. Oke, berarti banyak sekali manfaatnya, Bu, ya. Banyak sekali. Jadi kalau memang kita sudah tergabung dalam Prolanis ini juga biasanya lupa kontrol, misalnya kontrolnya seminggu lagi itu udah diingetin ya, Bu, ya. Jadi seperti kayak reminder ya. Iya. Nanti itu malahan jadi rata-rata kan pasiennya lansia ya. Jadi kan ajang kumpul juga ya, begitu bisa berkumpul kan, ya. Ini juga untuk menghilangkan stresnya barangkali seperti itu ya. Jadi ada remindernya juga dari FKTP-nya, biasanya itu dibuatkan
grup khusus, nanti di reminder, oh Bapak Ibu selama bulan ini belum ada nih kontrol gula darahnya, diingatkan sama FKTP-nya. Oke, jadi kalau untuk contoh pengaplikasian pelayanan kesehatan preventif itu seperti apa, Ibu? Contoh untuk yang preventifnya, pencegahannya ini ya tadi kalau untuk yang diabetes mellitus itu kita ada pemeriksaan gula darah sewaktu kan kita nggak perlu puasa ya, kemudian gula darah puasa, dan juga ada namanya pemeriksaan HbA1c. Nah, untuk pemeriksaan HbA1c ini itu bisa apabila Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta Prolanis, itu bisa 1 kali 3 bulan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Itu dia ya, kalau pencegahan preventif berarti pencegahan ini ya. Jadi kan dilakukan pemeriksaan rutin. Jadi ketahuan nih gitu, oh kadar gula darahnya aman tinggi nih atau tidak kalau ya. Tinggi, oh ini perlu dilakukan treatment lagi gitu ya. Okay. Nah, kalau sejauh ini dari pandangan Ibu nih untuk program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ini di Bukit Tinggi dalam memberikan edukasi dan informasi ini sudah cukup maksimal atau masih menghadapi banyak tantangan? Iya, kalau kita khususnya ke Prolanis ini ya, tantangannya adalah untuk mengumpulkan pertama, tidak semua orang berani ya, apalagi misalnya kalau udah terdeteksi, oh saya nih sakit gula gitu ya. Akan ada 2 hal, ada orang yang akan oke, aku harus sembuh berobat, ada yang justru malu atau menganggap oh ini malu nih, sakit gitu. Udah biarin aja ya. Biarin aja. Nah, itu tantangan untuk kegiatan ini juga itu gitu. Di saat ada program ini ada ketakutan tadi, karena kan ada nanti pemeriksaan gula darah segala macam, takut nanti periksa ternyata gula darahnya naik. Nah, ada itu yang kendala-kendala yang kita hadapi. Oke, berarti memang kembali lagi ya ke mindset pasiennya ya. Iya. Kalau dia memang aware untuk sembuh, dia akan proaktif ya Bu ya. Iya. Jadi kalau ada juga sebagian masyarakat atau sebagian pasien yang memang malah menarik diri ya. Iya. Karena setelah terdeteksi penyakit yang cukup kita anggap kronis ini. Iya. Nah, Ibu, kalau untuk sasaran pengendalian diabetes mellitus ya dan juga hipertensi ini seperti apa, Bu? Sasaran pengendaliannya memang tentu ada batasan-batasannya yang terkontrol seperti apa gitu ya untuk 2 penyakit ini. Kalau untuk hipertensi sendiri kita memang itu kita pantau loh Mbak gitu. Jadi ada pemantauan dari kita nih, ini pasiennya dalam sebulan ini apakah ada kontrol ke FKTP atau enggak gitu. Nah, untuk angkanya sendiri untuk yang hipertensi itu tekanan darahnya nilai sistol namanya ya, itu di bawah 140 mm Ayraksa. Kemudian untuk gula darah sendiri itu gula darah puasa pada batas 80 sampai 130 mg per desiliter. Memang sampai saat ini pun untuk mencapai ke batas itu masih belum optimal ya, karena kan memang kalau tantangan dengan penderita diabetes mellitus dan hipertensi ini kan makanan ya. Nah, itu yang masih menjadi kendala sampai ini untuk ke batas normal. Gitu. Baik. Nah, kalau untuk upaya yang dilakukan oleh BPJS sampai saat ini, Bu, apakah bekerja sama dengan pihak lain, apakah itu Pemda atau swasta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ini loh, yang harus kita waspadai, salah satu penyakit yang merupakan akar dari berbagai penyakit lainnya. Ya, ini untuk kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Kalau yang terbaru kemarin di bulan Juli itu kita bersama dengan Dinas Kesehatan dan juga pemerintah daerah itu kita melakukan senam Prolanis bersama malahan ya, seluruh puskesmas yang ada di Kota Bukit Tinggi dan juga di kabupaten kota lainnya. Nah, kalau untuk program ini sinergi ya. Nah, ini
program Prolanis ini juga sinerginya dengan program pemerintah. Di pemerintah itu ada namanya penyakit tidak menular. Nah, ini yang kita sinergikan gitu. Dan pada saat kita pemberian informasi langsung, ada kegiatan PIL, itu kita juga bekerja sama dengan puskesmas gitu ya. Yang itu salah satu bentuk sinergi kita dengan pemerintah daerah. Ini ada pertanyaan lagi Bu ya. Izin bertanya Bu, apakah program Prolanis ini mencakup pemeriksaan labor juga, dan apakah ada batasan usia untuk ikut program Prolanis ini? Kalau untuk Prolanis ini tidak ada batasan usia karena kalau saat ini ya yang penting yang pertama Bapak Ibu memang sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi gitu. Nah, kalau untuk hipertensi sendiri nanti kalau Bapak Ibu dengan kegiatan Prolanis ini, di sana kita ada senam Prolanis itu kan 1 kali seminggu, itu sudah membantu untuk kontrol juga ya gitu. Jika begitu kunjungan ke puskesmasnya atau ke FKTP-nya, otomatis akan dilakukan pemeriksaan gitu. Ya. Nanti juga kalau hipertensi ini juga ada pemeriksaan kimia darah di sana gitu. Jadi jadi ini upayanya yang namanya juga lansia apa gitu ya, malas ke rumah sakit dengan sebenarnya kita sudah ada mempermudah untuk lebih dekat lagi kepada peserta ya ini gitu dengan program Prolanis ini gitu. Jadi tidak mau pemeriksaan gula darahnya atau pemeriksaan kimia darahnya nggak perlu nunggu dirujuk ke rumah sakit terlebih dahulu. Ikut program Prolanis Bapak Ibu sudah bisa mengontrol penyakitnya di FKTP. Ya, berarti ini memang sebenarnya sudah tidak, yang penting kronis dulu ini Bu ya. Memang ada penyakit terkhusus ya. Iya. Jadi kalau udah khusus mau usianya berapa juga bisa ikut Ibu ya. Oke, baik pendengar, itu tadi penjelasan dari Dokter Ori ya. Ini lagi pertanyaan. Izin bertanya Bu, apa saja yang termasuk dalam kegiatan Prolanis BPJS Kesehatan, dan pemeriksaan Prolanis meliputi apa saja ya Bu? Terima kasih Bu. Iya, baik. Untuk tadi yang kegiatan Prolanis ini ya, kegiatan kelompok Prolanis ini, jadi kelompoknya itu ada kelompok diabetes mellitus dan kelompok hipertensi gitu. Malahan nanti tidak masalah gitu kalau Bapak Ibu punya 2 diagnosa sekaligus DM dan hipertensi, nanti FKTP-nya akan mengelompokkan kemana yang penyakitnya lebih membutuhkan kondisi, mungkin keparahannya nih lebih ke DM gitu misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau untuk kegiatan Prolanis tadi 3 ya, ada edukasi Prolanis 1 kali sebulan, ada kegiatan senam Prolanis itu 1 kali seminggu, kemudian di sini juga ada yang namanya pemeriksaan tadi, ada yang untuk pemeriksa DM ada gula darah puasa, gula darah sewaktu, dan HbA1c. Nah, untuk yang penderita hipertensi kita ada pemeriksaan kimia darah. Nah, kimia darah ini apa saja gitu ya. Kimia darah ini ada mikroalbuminemia, ureum, kreatinin, kemudian kolesterol ya. Bapak Ibu penting sekali ya, kalau hipertensi itu pasti dicek tuh kolesterol HDL-nya, kolesterol LDL, kolesterol total, dan trigliserida gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu cukup ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya saja dan pastikan memang sudah terdaftar sebagai peserta Prolanis. Jadi Bapak Ibu yang penderita DM dan hipertensi, kalau mau bergabung di klub Prolanis tinggal sampaikan ke FKTP-nya gitu, biar nanti didaftarkan di sistem sebagai peserta Prolanis. Nah, kalau selama Ibu memberikan edukasi ataupun barangkali ini sosialisasi nih, ini respon masyarakat gimana nih Bu? Ya. Positif atau B aja gitu? Iya, sebenarnya kalau udah tahu ada program ini dan yang tahu manfaatnya dan benefit apa aja ya, tadi kan kayak pemeriksaan itu kita ke benefitnya apa aja sih yang didapat, mereka justru antusias gitu. Nah, cuman ya tadi di setiap ini kan masih ada kendalanya gitu ya, malasnya lah, magernya ya Bu ya. Iya, itu jadi kita menghimbaunya
ayo Bapak Ibu terutama yang punya penyakit DM dan hipertensi, ayo gabung ke klub Prolanis yang ada di FKTP-nya. Jadi Bapak Ibu mau periksa gula darah atau periksa kimia darah nggak perlu nunggu antri ke rumah sakit gitu. Ya. Ada loh, bisa cukup ke FKTP-nya saja. Berarti nih untuk Bukit Tinggi semuanya udah punya FKTP-nya, udah punya Prolanis ya Bu ya? Ya, untuk saat ini di Kota Bukit Tinggi untuk puskesmas itu semua punya klub Prolanisnya, dan walaupun masih pesertanya di satu FKTP itu masih sedikit, itu mereka sudah melakukan pemeriksaan rutin juga untuk penderita DM dan hipertensi. Oke, baik. Nah, ini bisa kita lihat ya bagaimana nih pelayanan promotif preventif yang dilakukan oleh BPJS ini begitu gencar Ibu ya. Tentunya dengan harapan ini masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya, baik itu untuk medis maupun non medisnya, dan tentunya apalagi yang ditunggu ya selain peran aktif dari kita nih masyarakat untuk memanfaatkan program pelayanan ini. Dan ini sangat simple ya, sangat mudah untuk diakses. Nah, kalau masih bingung gimana nih Bu? Kita bisa langsung datang ke Ya, silakan kalau Bapak Ibu masih bingung nih terkait screening. Tadi screening ya, kami menghimbau yang ayo lakukan screening. Kalau masih bingung silakan. Yang pertama, akses fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Yang kedua, boleh buka aja itu link website BPJS Kesehatan. Kalau yang ketiga, kalau boleh kantor BPJS Kesehatan itu sampai Senin sampai Jumat kita terbuka gitu. Silahkan nanti kalau mau konsultasi, baik itu terkait screening ini ataupun mau Prolanis silahkan, atau mau terkait yang lainnya. Kalau memang di internet nggak ketemu di website, ya silahkan datang ke kantor BPJS Kesehatan atau akses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, jadi kayaknya kalau belum puas secara online bisa offline ya Bu ya, silahkan. Bisa langsung nih ngobrol langsung nih sama Dokter Ori nih mengenai bagaimana sih pelayanan promotif preventif bagi peserta JKN. Ya. Terima kasih banyak nih Dokter Ori untuk obrolan kita hari ini, sangat bermanfaat banget ini karena banyak juga nih respon yang positif nih dari masyarakat yang ingin tertarik nih dengan program ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lebih lanjut ya Ibu ya dengan program-program dari BPJS Kesehatan yang lainnya. Karena nih tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau makin gencar nih kita promosinya dari BPJS, masyarakat makin tahu dan juga makin bisa merasakan benefitnya seperti apa. Baik pendengar, akhir kata saya Aldila dan juga Dokter Ori, kami undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.